minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Jadi kemudian ayat yang pertama yang dibawa oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dari surat An-Nur ayat 19, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahisha. Orang-orang yang menyukai tersebarnya berita yang tidak baik di kalangan orang-orang yang beriman, maka Allah Ta'ala menjelaskan lahum adzabun alim, bagi mereka azab yang sangat pedih. Kenapa? Ini kebiasaannya orang-orang munafik. Ini kebiasaannya orang-orang munafik. Makanya kemudian kapten wartawannya yang buruk, ini jelas wartawan yang elek. Kapten wartawan yang jelek pada masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada karakter yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini tokohnya orang munafik. Ini kepala berita. Ini kepala berita. Makanya ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat perang Uhud bersama 1000 pasukan, 1000 pasukan. Begitu sampai tengah jalan, kena omongannya Abdullah bin Ubay bin Salul ini, kembali bersama 300 orang. Kembali bersama 300 orang. Kenapa? Itu malu. Orang-orang yang tidak kuat imannya itu kena, ya itu tadi sasarannya. Makanya orang-orang yang tidak kuat imannya itu mesti sasaran pertama orang-orang munafik. Sasaran pertama. Karena gampang mereka untuk bujuan ini gampang. Bisa kopi, bisa rokok, dilu, kena ke sana. Untuk gampang. Jadi untuk mengarahkan orang yang seperti itu relatif lebih mudah. Nah, itu makanya kemudian orang Islam itu disuruh mendasari Islamnya dengan ilmu, disuruh mendasari Islamnya dengan ilmu. Makanya kemudian Rasulullah SAW berkali-kali bersabda, fadlul alim 'alal 'abid. Orang keutamaan orang yang alim, kata Rasulullah SAW, dibandingkan orang yang ahli ibadat di antara kalian. Wong isih sembahyang kok, pokoknya aku sembahyang kok, tak gelem belajar. Orang ngerti sembahyang kok, tak gelem belajar sama sekali. Maka kata Rasulullah SAW, kafadli ala adnakum, sama seperti mulianya saya dengan orang yang paling rendah di antara kalian. Walaupun level sahabat sekalipun, pokoknya kan yang penting kan level sahabat. Iya, yang penting genah. Cuma kalau Anda sholat saja tanpa ada dasar ilmu, nanti sholatnya bisa diarahkan yang tidak baik. Tapi sak-rusak-rusak orang yang alim, sak-rusak-rusak orang yang alim, paling tidak dia tetap masih takut sama Allah Ta'ala. Paling tidak pasti berdiam Allah Ta'ala. Sak-rusak-rusak orang alim, tapi sak kena-kena orang yang tidak berilmu bisa diarahkan ke arah yang tidak baik. Begitu mendengarkan fatwa yang ngawur, orang yang alim harus mengerti sak fasek-faseknya orang yang alim. Dengar fatwa ngawur keroso di sana karena dia tahu belajar. Tapi orang sing nggak tahu belajar, begitu kerumus sing koyo ngono, wah ini sepertinya menarik ngono kan. Ada fatwa sing ndak metu kayu segala macam, dimelo ya bede. Sepertinya menarik, wah ini ngawur. Itu sak gena-gena orang sing sembahyang, tapi kalau tanpa dasar ilmu modelnya seperti itu. Kemudian di dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW menjelaskan kafadlil qamari ala sa'iril kawakib, sama seperti mulianya bulan di antara keutamaan bulan di antara bintang-bintang sing cilik-cilik ake, tapi manfaatnya masih kurang. Penting orang berilmu itu. Orang ketika sholat didasari dengan ilmu akan lebih tenang dalam sholatnya. Tapi begitu orang sholat tanpa didasari ilmu yang matang, nanti ilmu yang ada yang dipakai kemudian untuk menyalahkan orang lain. Wah begitu nanti pokoknya kata pokoknya kata guru saya sholat harus tangan ada di atas, kemudian kaki harus rapat. Dan begitu sembahyang, dia sembahyang boleh zikir, cecet, golek sampai zikir sampai mengkangkang. Perlu boleh zikir di. Apa? Jangan harus merapatkan sok. Jangan sampai ada celah sedikit pun dan sembahyang itu boleh zikir pepet, mesti sebelah sing minggir maneh, pepet maneh, sebelah pepet maneh. Oh, tadi sampai mengkangkang dewean iki. Gara-gara sembahyang tanpa ilmu. Iku. Makanya orang itu harus berilmu. Bahaya. Nah maka kemudian pada masa itu Rasulullah SAW itu mengajarkan ilmu kepada para sahabat. Jangan sampai kasusnya modelnya seperti Abdullah bin Ubay bin Salul.
Satu, begitu orang yang tidak berilmu dikasih tahu, tidak bakal jadi perang. Apa ini Rasulullah ngawur-ngawur ini? Orang berangkat 1.000 tentara. Kemarin saja pada perang Badar jumlah kita 300. Lawannya 1.000, kita menang. Ini kita berangkat sudah 1.000, wis mesti menang ini berangkat. Dibayangkan sama mereka, lawannya lebih sedikit. Ternyata lawannya itu pasukan orang-orang kafir Quraisy datang bersama 3.000 pasukan. Sing kene 1.000, sing kono 3.000. Dihasut sama Abdullah bin Ubay bin Salul, tak bakal jadi perang. Pulang saja kita, pulang 300 orang jadi 700, jadi 700 lawan 3.000. Gara-gara orang ini mau. Nah, ini makanya kemudian penting orang itu berilmu. Kalau seandainya orang tidak berilmu, omongan orang munafik seakan-akan masuk akal. Mungkin fatwa ngawur-ngawur di rumah apa beda? Kenapa? Karena tanpa ilmu. Itulah pentingnya orang belajar. Nah maka kemudian Allah Ta'ala mengajarkan orang-orang yang menyukai tersiarnya berita yang tidak baik. Billadzina amanu, di kalangan orang-orang yang beriman, maka Allah Ta'ala menjelaskan lahum adabun alim, maka mereka pantas untuk mendapatkan adab yang sangat pedih. Maka Allah Ta'ala menjelaskan fit dunya wal akhirah, bukan hanya di dunia tapi sampai di akhirat. Begitu orang kemudian ada berita yang tidak baik mengenai orang yang beriman, ketepaan nih, ketepaan. Untuk berangkat nang masjid kena corona, wah itu sepi asli dia diberita loh. Wah nak mau kena corona, tidak masalah deh, tidak masalah. Tapi begitu nang masjid, orang berita melbu masjid kemudian kena corona, berita besar. Langsung melbu koran, headline news, wah luar biasa. Halaman pertama langsung melbu, halaman pertama. Tapi nek orang nang mall, tempat-tempat biasa, nek corona sudah biasa, sudah tidak usah, sudah tidak terlalu diekspos. Kenapa? Kalah duit. Nek sing mlebu masjid, berhubung sing musuh ambek masjid, sing soge-soge, berhubung maka nang masjid ojo kalah. Sing nang masjid ojo kalah. Ojo ketone berita sing ngono-ngono, sing dandan. Sing yakin ambek Allah Ta'ala. Nah maka kemudian di sini Allah Ta'ala mengajarkan jangan suka menyebarkan. Jangan suka mendengarkan saja berita yang kayak gitu saja, jangan. Apalagi sampai menyebarkan. Kalau share, berita mau di-share, belum, berangkat kan masjid mati. Berangkat kan masjid itu kan corona. Mati, Ustaz. Ini pada zaman Rasulullah ada wabah tak bernama Ta'un. Luar biasa gak karu-karuan ya Allah. Ruwet nih gak karu-karuan. Ngapain kayak sembahyang ke soroni. Nah maka kemudian ini berita model seperti ini ke zaman dhisik wis ono. Orang begitu berangkat ke masjid dipersulit luar biasa. Makanya kemudian saya itu seringkali berdebat model kayak ngono mau mbek wong-wong. Balik tak kandani ambek aku. Kenapa? Kalau seandainya Anda melarang orang sholat, kon sing nyegat wong sembahyang, kon sing nutup masjid. Dulu pada masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah akan berangkat ke Masjidil Haram, yang mencegat Rasulullah pun jenenge Abu Jahal. Wah, jenenge Abu Jahal iku panane Rasulullah dewi. Sampai Allah Ta'ala menurunkan ayat apa? Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ataukah Anda orang yang mencegah seorang hamba kata Allah Ta'ala yang akan berangkat sembahyang? Ono wong api sembahyang, tutup masjid, saiki posisimu kayak Abu Jahal, dhewe bagi Rasulullah. Agnan. Ayo, kekuatan dalil. Jika ngetokno dalil apa atau ono segala macam kan ngono kan. Nah, saya kita tokno dalil pisan. Ayo, saya iki dalile dhisik zaman Rasulullah sing nyegat nang masjid iku jenenge Abu Jahal. Saiki pun ke posisi nek ono nang Rasulullah, apa boleh Abu Jahal? Kan kate didikan. Nanti wong diajari mikir lah, paling enggak wong diajari mikir. Dan paling tidak orang mengikuti agama itu berdasarkan pemikiran. Tak kemudian asal. Pokoknya tutup. Jadi didelok di sini, dilihat dulu. Orang itu setiap dalam segala keputusan mesti harus berpikir sing mateng. Ojo titik-titik ngawur.
jadinya ngawur. Nah, berita itu maka kemudian Allah Ta'ala menunjukkan ada namanya orang-orang yang suka menyebarkan berita. Billadina, berita yang tidak baik yang tersebar di antara orang yang beriman. Hadis yang pertama dari Abu Hurairah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yasduru 'abdun 'abdan fid dunya illa satarahu Allahu yaumal qiyamah, rawahu Muslim. Hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu menjelaskan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang muslim la yasduru 'abdun 'abdan, tidak ada seorang hamba, kata Allah Ta'ala, kata Rasulullah SAW, tidak ada seorang hamba yang menutupi aurat hamba yang lain illa kecuali satarahullahu yaumal qiyamah, kecuali nanti pada hari kiamat akan ditutupi auratnya oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau ada seseorang, semua orang punya salah. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau Anda kepingin hidup nikmat dan kemudian tenang keluarga Anda, kehidupan Anda, satu yang perlu dijaga apa? Lisanat, lidah Anda. Sekarang Anda ngerasani orang lain, menekon dirasani. Saya kita ngilokno wong, menekon dilokno orang. Sekarang Anda bisa menghina, menjelekkan orang lain. Mungkin Anda punya jabatan, Anda bisa menghina orang lain. Begitu Anda turun, ada yang dihina oleh orang lain. Dan itu cepat, tidak butuh waktu lama bagi Allah Ta'ala, cepat. Makanya kemudian orang itu disuruh berhati-hati dalam bicara. Jangan sampai kemudian yang disampaikan mengenai orang lain itu salah. Jangan sampai disampaikan mengenai orang lain itu salah. Bahaya, jadi fitnah. Makanya menyebutkan kejelekan orang itu sudah riba kalau tidak ada kepentingannya. Makanya kemudian ini yang bahaya. Terkadang orang laki itu sering berbohong demi karir, biar karirnya naik, jadi akhirnya duit. Dan seringkali wanita itu berbohong demi serunya cerita. Jadi bisa cerita tomo, nek ate bojo iku ceritanya cetak, ya Allah sediluk to. Nek ate bojo cerita sediluk, begitu ketemu ambek blonjo iki terus wong iku sing kan tak delok aku gak tau metu wong iku, tak delok mau isu kok metu. Nek cerita koyo ngono to, tak seru. Begitu ditambah iya, tak delok metu ning daster, opo mari saya ngambil wong lain. Mosok metu ngakal tau. Cerita itu nek ditambah sing ndak dadi apa ceritanya? Dadi to. Tapi nek ditambah sing ndak stilu cekak ngono tok ceritanya. Nah, itu kemudian diperingati. Makanya Allah Ta'ala memperingati, ditata sama Allah Ta'ala dalam surat Al-Hujurat itu ditutup. Mulai awal Allah Ta'ala mengajarkan apa? Jangan sampai kurang ajar. La tuqaddimu baina yaday. Jangan sampai kemudian Anda itu mengutamakan urusan Anda di atas Allah Ta'ala. Satu. Kemudian apa? Diajarkan oleh Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan merasa pendapat lebih benar daripada Rasulullah. Itu seakan-akan lebih benar. Menurut saya seperti ini. Kok dhisik didelok dhisik, hadise ono apa ndak? Menurut saya belum. Nanti kalau sudah di Al-Quran tidak ketemu di hadis. Jadi ulama itu ngerti jalurnya, itu tahu. Kalau seandainya tanpa ilmu yang matang, semua orang bisa ngomong. Kabeh wong iso nggak agamane dewi-dewi. Kabeh wong iso nggak agamane dewi-dewi. Mungkin ngawur ae, mungkin ngawur. Nah, maka kemudian diajarkan modelnya seperti itu. Sampai kemudian orang Allah Ta'ala mengajarkan orang tidak boleh saling menghina. La yaskhar qaumun min qaumin. Seorang kaum tidak boleh menghina kaum yang lain. Bisa jadi yang dihina itu luwe hati. Justru dia karena kalah pamor terpaksa menginjak orang lain. Karena seumpama diadu secara ilmu dia kalah. Seumpama diadu secara baiknya dia kalah, jadi terpaksa menjelekkan. Itu coroknya biyen, model kayak ngono itu coroknya dhisik. Itu diadu prestasi jelas kalah, kemudian kalau diadu masa juga kalah, terpaksa dia menjelekkan orang lain. Itu biyen kayak ngono coroknya ngono kok ada. Tapi kemudian Rasulullah SAW mengajarkan jangan sampai menyebarkan berita
yang tidak baik ketika tidak ada kepentingannya. Inilah seringan. Kalau pentingnya terus kemudian cerita sing ndak terus ngerasani itu riba sudah. Nah maka kemudian Rasulullah SAW menjelaskan orang yang mampu menyembunyikan aib saudaranya nanti ketika hari kiamat akan ditutupi aibnya oleh Allah Ta'ala. Hadis yang kedua, wa anhu qala dari Abu Hurairah juga qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin wa inna minal mujaharati ayyamal ar-rajulu bil-laili 'amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allahu 'alaihi fayaqul ya fulan amiltul barihata kadza wa kadza wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu wa yakshifu sitrallahi 'alaihi tafaqun 'alaihi. Jadi kemudian hadis ini yang lumayan masyhur dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan saya mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati mu'afan, semua umat saya insyaallah akan dimaafkan, illa kecuali al-mujahirun, orang yang berbuat dosa secara terang-terangan. Ini yang repot. Ini ada kalanya orang itu ketika berbuat dosa. Ini kemudian dijelaskan orang ketika berbuat dosa di malam hari ditutupi oleh Allah Ta'ala. Begitu pagi dia sing cerita, saya tadi malam sudah dan itu bangga, padahal Allah Ta'ala sudah menutupi dosanya. Begitu pagi dia yang cerita mengenai dosanya, aku mah bengi mari berbuat ingin Allah pokok cerita no. Dan efek dari hadis ini luar biasa. Efek dari hadis ini luar biasa. Seumpama jujur itu baik, tapi jujur dalam perbuatan dosa itu bahaya. Tidak semua orang bisa memaafkan. Tapi umpama ono penebusan dosa, terus kemudian dek pastor saya telah berbuat dosa seperti ini. Umpama dosa itu tidak ada urusannya dek pasturi, mungkin pastornya bisa memaafkan. Tapi umpama pastor saya tadi habis membunuh, siapa yang dibunuh? Anaknya pastor yang dibunuh. Kira-kira terima benda? Kira-kira terima benda? Saya tadi habis berzina sama siapa? Sama istrinya pastor. Kira-kira terima benda? Tak kabeh hukum bisa terima. Enak kalau aku ngakoni dosa itu baik, belum tentu. Mengakui dosa itu belum tentu baik. Justru kata Rasulullah SAW, ada kalanya mengakui itu tambah bahaya. Efek dari hadis ini umpama ada seseorang yang jujur, jujur itu api. Terus dia cerita ambil anaknya, nak kon belajar mari belajar SD, SMP, ku SMA, nak mari SMA, baru kon oleh pacaran. Dhisik abah iku pacarane pas SMA. Mari anaknya ngabah pacaran SMA, aku tak pacaran SMP. Kan mendahului lebih baik ngono. Pinter kok, dosa itu diwariskan luar biasa. Cerdas tak karu-karuan. Tenggen ngono carane. Akhire anake pas SMP wis pacaran. Begitu kok diceritakno maneng nang anake SD apa kudune SD wis pacaran di sana. Dhisik kakek iku pacaran SMP. Terus mari ngono apa iku SMP awak dhisik kakek iku pacaran SMA. Terus apa pacarane SMP? Iku jujur kan? Jujur, tapi edan. Iku ndak kebenaran. Jujur tapi edan, gak apa-apa nek ngono carane. Jangan khawatir, semua dosa itu dimaafkan. Pengaku dhisik tahu zina, penderita ya sampel kan. Sampel. Iku malah di perang dunia itu. Siapa yang mau menikah sama saya, tapi saya pernah zina, ya letan kene ngono carane. Makanya ada seorang wanita yang berzina, dia datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah saya sudah berzina. Kata Rasulullah SAW, mungkin Anda lupa, mulia, tak ada bukti. Dia datang lagi ketika hamil, ya Rasulullah, ini anak hasil saya zina. Mungkin Anda sedang lalai waktu itu. Mungkin Anda waktu itu sedang ghafil, ikut lali, ikut mendem dan lain sebagainya. Nanti saja, pulang dulu. Lu ngono diajari. Balik mana ada Rasulullah. Sampai ketika dia melahirkan, ya Rasulullah, ini yang anak yang saya lahirkan, tahu bapaknya. Tak ada orang tuanya, tak ada apanya. Saya ini berbuat sama orang zina ya Rasulullah.
Ya sudah, kata Rasulullah SAW, pulang dulu, mungkin Anda waktu itu sedang lalai, pulang dulu, besarkan anak ini sampai balik. Begitu balik, itu kemana? Ya Rasulullah, anak saya sudah balik. Ya sudah ngakoni balik-balik, terus ngakoni balik-balik, dirajam. Begitu dirajam, sahabat disolati sendiri sama Rasulullah, disolati sendiri. Lo ada baiknya? Ada, tapi tidak semuanya baik, tidak semuanya baik. Begitu kemudian disolati, Rasulullah sendiri yang nyolati. Begitu kemudian ngeremeng sahabat, masa wanita pezina ya Rasulullah? Rasulullah itu sholatnya dapat syafaat, Rasulullah sholatnya syafaat. Maka sahabat ngeremeng, ya Rasulullah, wong ini orang itu sering, ini orang matinya karena zina, dirajam. Masa pantas disolati sama Rasulullah? Masa pantas disolati sama Rasulullah? Nah, maka dinasihati sama Rasulullah, tobatnya orang ini, tobatnya wanita ini, kalau dibandingkan dengan tobatnya 70 ahli Madinah, 70 ahli Madinah akan kalah. Jadi enggak mesti. Nah, maka kemudian ada kalanya orang itu mengakui dosa justru tambah bahaya, justru tambah bahaya. Mari ngelirik wong wedok lain terus dia ngaku ambek bojone, aku mau ngelirik ono wong ayu perang dunia telu kan. Dan ngaku dhewe ngono. Wis enggak ana ditutup ambek Allah taala, ya sudah. Wis mari kon iku dosa istighfar. Mari mulya istighfar dhewe, urusan ambek Allah taala dhewe. Tapi nek ngomong ambek bojo, mari bojone eker-ekeran ambek dhewe, didelok ambek anake, memang apa itu sering ngelirik wong wedok. Dadi anake niru, anake sapa? Wong ngelirik wong wedok. Makan anakmu kira-kira akhirnya elekmu itu katut. Mangga kita iso cerita sing ndak-ndak. Untuk masalah dosa tidak usah diceritakan kepada orang lain. Urusan Anda kepada Allah Taala. Tadi beres. Dan kemudian semua dosa itu harus diakui kepada orang lain. Kenapa jujur-jujuran kene, padha bojo sak bojo iki. Kene jujur-jujuran turun tentu kuat, kan salah. Turun tentu kuat. Wis ojo sangar-sangaro. Wis kok akhirnya nanti begitu jujur-jujuran awal nikah disuruh jujur-jujuran. Akhirnya kemudian iya bisa aku tahu chattingan ambek wong wedok iki. Oh, ternyata yo mari cemburuan nih. Mari kemudian awalnya temburuan, nanti kemudian langkah selanjutnya disuruh menuntut tapi kemudian HP-nya tidak boleh dikunci, kan dicuriga usaha, ojo. Akhirnya HP Anda tidak aman, dicek terus sampai ujung mari dicek terus, mari kok begitu ketemu ono, assalamualaikum, cuma wong takon, kira-kira, kala-kala ngakoni dosa, itu. Tapi tidak kabeh wong ngakoni dosa iku genan kan. Ngakoni dosa iku apik nek nang Allah Taala. Kalau sama Allah Taala, kalau sama orang lain dia belum tentu bisa memaafkan Anda. Dia belum tentu bisa maafkan Anda. Nah, maka kemudian Rasulullah SAW mengajarkan ada umatku yang tidak diampuni oleh Allah Taala. Siapa? Orang yang berbuat jujur. Wong jujur kan ambek koncone dhewe cerita, aku mah bengi ngen dosa iki. Padahal ditutupi ambek Allah Taala. Iku justru gak dimaafkan ambek Allah Taala. Justru orang yang model seperti itu tidak dimaafkan. Kenapa? Efeknya bahaya. Dia mengundang orang lain untuk cerita keburukannya dia. Iku dawa, dia cerita nak warkop sepisan tau nggak dosa. Itu cerita akan abadi di warkop. Akan terus ada. Kalau kenapa diceritani mana mek koncone, iku kok kene cerita nak koncone mana. Jadi terus nak warkop iku cerita tema seminggu iku tentang dia terus. Seminggu iku tentang dia terus. Nggak dosa iki mau. Dan ngono iku kadang-kadang bangga. Lah itu sing sorot. Wong ate rusak bangga iku sorot. Maka kemudian dinasihati. Menurut saya Ustaz pantas sih wong biasa kan kayak dosa biasa. Tapi yang cepat tobat. Kemudian hadis yang selanjutnya wa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah tadi lagi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza zanatil amatu fatabayyana zina fajlidha al-hadda wala yudharrik 'alaiha thumma in zanati thaniyata falyajlidha al-hadda wala yudharrik 'alaiha thumma in zanati thalithata falyabi'ha walau bi hablin min sya'rin muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah lagi kemudian beliau menjelaskan sesungguhnya Rasul SAW bersabda, kalau seandainya ada budak berzina,
kemudian kelihatan jelas zina, terbukti zinanya, yang pertama dihukum cambuk 100. Setelah kemudian dihukum cambuk, kemudian jangan disebutkan lagi kesalahan. Tak usah digailo-iloan, sudah, biarkan. Yang penting itu dosanya sudah ditebus. Untuk wis mari sudah menghukum, masih diceritakan lagi. Nah ini kemudian pelajaran juga bagi orang tua. Anak duwe salah, untuk terus diungkit terus sesuai mangkel. Lama-lama dia tidak nyaman sama orang tuanya. Dia tidak nyaman sama orang tuanya, nyari kenyamanan di tempat yang lain. Jadi kalau sudah dia nyari kenyamanan di tempat yang lain, apapun yang dinasihatkan oleh orang tuanya jangan. Kenapa? Dia tidak sedasar di orang tuanya. Kan Allah salah siji diungkit terus diungkit. Akhirnya kemudian kan dia tidak enak ambil orang tua itu, kumpul di koncoy. Saya enak nih, pada rusak sih sampai mari. Mengaku saya dinilai orang yang rusak terus diulas tak mari. Nah, maka kemudian ini penting pelajaran juga. Begitu salah pertama dihukum, tapi jangan sebutkan terus kesalahannya. Terus mari, terus tahu sih terus dibaleni mana? Sampai yang kedua dijilid, kemudian dicambuk. Dan jangan walai yutarim alaya, jangan dicela. Ojo ilo-iloan terus seminggu sing dibahas pembahasan itu terus. Enggak. Makanya kemudian biku nek ngajari sampai kok ngono. Tak pelajaran alhamdulillah ono. Saya merasakan sendiri. Biku nek anak dari salah sepisan. Wis dinasihati diam pas waktu untuk. Tapi enggak diulas terus enggak. Nanti siang tema SJ sangat cerita bi anak itu tema SJ, tapi tidak cerita itu mari, tak sembahyang. Di Senin apa disambung mari. Wis. Engkau begitu doa subuh dan sembahyang tak disambung mari. Doa tidak diulas mana? Ayo mari subuh tak sembahyang lo. Cerita mana? Wis mari lo yo dilek nang ngono wae. Mau wis mari jadi baleni maneh. Ngono to. Dan kemudian diceritakan dawa kon niku wis tak kandhani asline waduh mari. Dan yang sembahyang anak nangkel sembahyang dalam keadaan nangkel. Tak enak blas. Tambah melayu ae tak sembahyang nang masjid. Tak golek nang ndi kok ndak sembahyang nang masjid. Tak enak deh. Kulo tak enak. Tak nyaman. Nah maka kemudian sudah dihukum selesai. Yang kedua jangan dicela. Kemudian yang ketiga, kalau diulangi lagi sampai ketiga, dijual, walaupun dibeli dengan seutas tali dari laku. Mari, sudah selesai, sudah diulangi lagi, dan tidak usah diulas lagi. Hadis yang terakhir. Wa anhu qala utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam min rajulin qad shariba faqala idribuhu. Qala Abu Hurairah radhiyallahu qala Abu Hurairah fa minna dharibu bi yadihi wa dharibu bi na'lihi wa dharibu bi thawbi falamma sarafa qala ba'dul qaumi akhzaqallahu qala la taqulu hakadha la tu'inu alaihi syaitan. Rawahu Bukhari. Hadis yang terakhir dari bab ini, ketika dari Abu Hurairah, ketika Rasul SAW dihadapkan oleh seorang yang minum khamar, maka kata Rasul SAW dihukum. Akhirnya kemudian kata Abu Hurairah, di antara kita ada yang mukul pakai tangan, ada yang mukul pakai sandal, ada yang mukul pakai bajunya. Sudah sampai kemudian setelah selesai, kemudian orang ini pergi. Begitu pergi ada orang yang ngomong, ada orang yang bicara. Maka kemudian mudah-mudahan Anda dihinakan oleh Allah Ta'ala. Dituan oleh ngono. Maka kata Rasulullah SAW, jangan membantu syaitan. Umpama dhewe mari ngombe kon doa mudah-mudahan oleh hidayah, alhamdulillah, doa sing apik. Wong ketemu wong gak sembahyang, mudah-mudahan ndak oleh hidayah. Mungkin kono memang pantasnya gak oleh hidayah. Betapa di doa ndak oleh hidayah. Lu umpama doa itu ndak kembali kepada dia, ndak umpama dia doa itu ndak kena kepada orang yang didoakan balik nang dia ini dia gak sembahyang. Makanya sing ndak jangan menolong syaitan.
Kita kepeloan setan. Bagus ya ngono, memang pantasnya penguso ABD. Tua no sing elek, tua no sing elek, tua no sing elek. Tua mudah-mudahan binasa sekalian. Utawa tambahan kaku. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.